Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 24042347. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang digitalisasi pelayanan publik dan kesejahteraan literasi digital masyarakat di Kota Padang dalam perspektif sosiologi administrasi negara. Video ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Arta Dinit Akmal, MPA. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita perlu membahas tentang latar belakang permasalahan ini. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintahan untuk meningkatkan transformasi digital dalam berbagai bidang, termasuk terhadap pelayanan publik. Digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Pemerintahan Kota Padang telah menerapkan berbagai layanan berbasis digital. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan layanan digital belum optimal di seluruh lapisan masyarakat. Kita masuk kepada permasalahan yang tengah terjadi. Digitalisasi pelayanan publik memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat aktivitas layanan tersebut. Salah satu masalah utamanya adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Selain itu, masih banyak terdapat keterbatasan akses internet, kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi, pelayanan publik, serta kesejahteraan kemampuan teknologi antara kelompok masyarakat tertentu. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan layanan digital belum dapat diakses atau dilakukan secara merata oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian sosiologi administrasi negara. Sosiologi administrasi negara merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara administrasi pemerintahan dengan kondisi sosial masyarakat. Sosiologi administrasi menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dilakukan oleh suatu sistem birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti budaya, pendidikan, nilai-nilai masyarakat, dan pola interaksi sosial. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Tujuan dari digitalisasi ini adalah 1. Mempercepat proses pelayanan, 2. Meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, 3. Mempermudah akses bagi masyarakat, 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dan yang terakhir, mengurangi penggunaan dokumen secara manual. Selanjutnya kita masuk kepada isu aktual digitalisasi pelayanan publik di Kota Padang. Pemerintahan Kota Padang terus mengembangkan berbagai layanan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pemberian banyaknya kemudahan, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam menggunakan teknologi, keterbatasan akses internet, dan kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi dari pelayanan publik tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat masih lebih memilih pelayanan secara langsung dibandingkan menggunakan layanan digital yang sudah diterapkan. Selanjutnya, kita masuk kepada analisis isu, terutama tentang kesenjangan literasi digital. Salah satu hambatan utama dalam digitalisasi pelayanan publik adalah rendahnya literasi digital di masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi informasi. Kelompok lansia dan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung mengalami kesulitan untuk mengakses layanan berbasis digital. Kondisi ini menyebabkan manfaat digitalisasi belum dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat. Selain itu, kesenjangan akses teknologi perlu diperhatikan. Selain di literasi digital, akses terhadap teknologi juga menjadikan faktor penting. Masih terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat elektronik maupun akses internet yang stabil. Kondisi tersebut menghambat penggunaan layanan digital dan dapat menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh pelayanan publik. Dalam perspektif sosiologi administrasi, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sosial dalam pemanfaatan teknologi. Analisis selanjutnya yaitu analisis isu adaptasi birokrasi dan sosialisasi. Digitalisasi menuntut aparatur pemerintahan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Aparatur harus memiliki kemampuan digital yang memadai agar dapat memberikan pelayanan cepat dan responsif. Selain itu, sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan publik juga perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan digital yang sudah diterapkan. Dari semua permasalahan yang sudah dijabarkan, solusi yang dapat dilakukan adalah
1. Meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan edukasi kepada masyarakat. 2. Memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur teknologi. 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan dalam bidang teknologi informasi. Keempat, melakukan sosialisasi secara berkala atau berkelanjutan mengenai penggunaan layanan digital. Yang terakhir yaitu menyediakan pelayanan hibrid atau online dan offline agar semua masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan yang sama. Apabila solusi tersebut sudah diterapkan, dampak positifnya adalah 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Mempercepat proses administrasi. 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat. 4. Mengurangi kesenjangan digital. 5. Memperluas akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan transparansi. Baiklah, dari semua materi yang sudah saya jabarkan, dapat disimpulkan, digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu isu aktual dalam sosiologi administrasi negara yang terjadi di Kota Padang. Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital di masyarakat, keterbatasan akses teknologi, serta perlunya adaptasi birokrasi terhadap pelayanan perkembangan teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat melalui peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar digitalisasi pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan merata. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.